A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan langsung masuk di ayat pertama ya sebagai pembuka. Ini juga yang saya kirimkan dalam poster kajian hari ini. Ini adalah di Quran Surat Ali Imran, Quran Surat 3 ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam rumah ibadah itu terdapat tanda-tanda yang jelas, yaitu maqam Ibrahim, dan barang siapa yang memasukinya akan memperoleh keamanan. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah berhaji ke rumah itu, ya, bagi yang mampu menempuh perjalanan. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan sesuatu apapun ya, terhadap seluruh alam, gitu ya, seluruh ciptaan. Nah tapi di sini kan ini ada kewajiban ya, haji rukun Islam ya. Yang terakhir banyak pertanyaan haji bila mampu begitu ya. Tapi tidak semua orang yang mampu secara lahiriah pun ada panggilannya kan, begitu ya sahabat-sahabat. Nah gimana kalau orang yang kemudian hatinya ingin ya, sudah ada panggilan tapi belum bisa menunaikan haji secara lahiriah begitu kan ya. Tentu haji sendiri adalah syiar ya. Jadi artinya baik yang berangkat ke Baitullah ya di Makkah maupun yang kemudian ada di negerinya masing-masing tentu harus ikut ya dalam mensyukuri syiar itu ya. Nah, apa yang kemudian kita harus lakukan ya agar penghadapan hati kita ketika memasuki setiap syiar Allah ya itu hadir ya diri kita untuk mentakzimi peristiwa itu ya. Nah itu yang menjadi tantangan buat kita semua gitu. Nah kita lihat di Quran Surat Al-Insan, Quran Surat 76 ayat 30 sampai 31. Dan tidaklah kamu akan menghendaki atau mampu menempuh jalan itu kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan bagi orang-orang yang zalim, Dia telah menyediakan bagi mereka azab yang pedih. Ya, jadi ini demikian ya sahabat-sahabat. Kemana kita kemudian disuruh berhaji, yaitu ke rumah ibadah. Baitullah itu adalah Baitullah yang di dalamnya ada maqam Ibrahim. Ya. Nanti kita akan lihat ya, yang disebut maqam Ibrahim apa gitu. Kalau di Baitullah di Makkah memang ada maqamnya Ibrahim gitu kan ya. Tapi itu juga simbol sebenarnya ya, ada makna di balik itu. Ini kita akan langsung tadabur saja. Saya berusaha untuk tidak terlalu banyak berhenti ya di slide. Insya Allah saling menjelaskan nanti dan mudah-mudahan nanti kita bisa sempurnakan dengan tanya jawab. Nah, masuk ke ayat berikutnya. Di Quran Surat Al-Hajj, Quran Surat 22 ayat 26. Dan ingatlah ketika kami menempatkan kembali Ibrahim untuk menetapi Baitullah ya, dengan perintah bahwa janganlah kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah dan sujud tertunduk. Nah, jadi di sini memang Nabi Ibrahim itu punya misi ya, punya kedudukan yang khusus. Ya. Ada tugas yang harus diemban, tapi itu terjadi setelah Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat Allah ya.
Kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ya, di keterangan di bawah ayat 124, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam atau pemimpin bagi seluruh manusia. Dia berkata, Ibrahim, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi Allah mengembalikan Ibrahim ya sebagai sesuai dengan fitrahnya untuk menempati tugas di Baitullah gitu ya. Setelah Allah uji dengan beberapa kalimat, termasuk kita gitu. Setiap orang itu ada fungsi, ada kedudukannya, ada tugasnya dari sisi Allah ketika diturunkan ke dunia, dan kita diangkat perjanjiannya ya ketika di alam alastu birabbikum ya, ketika setiap nafs, setiap jiwa itu Allah panggil sebelum kemudian diturunkan ke dunia, ke perut, ke rahim ibunya di usia 120 hari gitu. Tapi rata-rata lupa gitu kan. Makanya kemudian nanti Allah akan uji dengan berbagai takdir, peristiwa. Kalau kita bisa menghadapi takdir itu dengan baik sesuai petunjuk Allah, maka takdir itu akan membersihkan semua penyakit yang ada di dalam dada. Jadi Al-Quran adalah obat untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada di dalam dada, membongkar, membuka semua hal yang menghalangi kita, sehingga kita bisa mengingat kembali perjanjian di sisi Allah, dan kita tahu fungsi kita diciptakan untuk apa di dunia ini gitu. Ya tentu, meskipun kita tidak ingat, tapi karunia, kelebihan, kemudahan itu tetap Allah berikan ya, sebagai bentuk agar manusia bisa melihat tanda-tanda yang Allah berikan gitu. Ya agar merenung gitu ya, kenapa Allah memberikan banyak karunia nikmat tertentu padaku dan bukan pada orang lain, ataupun pada orang lain Allah berikan sesuatu yang spesifik yang di diri kita tidak ada gitu. Nah, setiap orang tuh Allah kasih itu. Meskipun orang kemudian lupa dan tidak bisa membaca itu gitu ya. Nah jadi Allah menempatkan kembali Nabi Ibrahim pada posnya, pada stationnya. Itu yang disebut makom, itu yang disebut kedudukannya gitu. Jadi stationnya Ibrahim gitu ya, bertugasnya di sana. Yaitu tadi tugasnya Nabi Ibrahim adalah membawa perintah tauhid ya tentunya ya. Kan dicontohkan di dalam kisah hidupnya itu, Nabi Ibrahim adalah bapaknya tauhid gitu. Bahkan ketika timbul kecintaan yang berlebihan terhadap anaknya sendiri, maka Allah menuntut agar dikurbankan gitu. Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Jadi tidak bisa kemudian hanya mencintai, katakan sesuatu ya, melebihi Allah gitu ya. Mencintai anaknya melebihi dari tadi, mencintai Allah dan kemudian tugasnya gitu sebagai bapaknya para nabi. Karena kan nanti Bani Ishak, Bani Ismail ya tadi Bani Israel, Bani Ismail itu dari Nabi Ibrahim semuanya gitu. Nah kita akan lanjut dulu ya sahabat-sahabat. Jadi Nabi Ibrahim setelah diuji dengan berbagai kalimat, dengan berbagai peristiwa, itu kita bisa lihat ya ujian-ujian yang Allah berikan sebagai pengajaran bagi kita. Setelah itu semua dijalani dengan baik, kemudian Allah menempatkan kembali Nabi Ibrahim untuk bertugas sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan tujuan penciptaan dari Nabi Ibrahim. Baik, kita lanjut. Nah, ini masih menjelaskan ayat yang tadi. Jadi ini strukturnya itu memang saya mengambil dari Quran Surat Al-Hajj ya, sahabat-sahabat ya. Ya semua yang terkait dengan runtutan ya, runtutan syiar haji, manasik, dan kurban lah ya. Ini masih menjelaskan ayat yang tadi. Di Al-Baqarah ayat 127 kita lihat, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Seraya berdoa, ya Rabb kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk datang kembali ke Baitullah dengan Nabi Ismail untuk menegakkan pondasinya, meninggikan pondasinya, itu artinya pondasinya sebelumnya sudah ada gitu. Jadi
Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim yang membangun gitu, tapi Nabi Ibrahim kemudian menegakkan kembali bangunannya yang sudah tertimbun. Karena ketika di kisah Nabi Nuh itu semuanya tertutup gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim yang kemudian diperintahkan untuk menegakkan kembali bangunan pondasinya gitu. Yang sebelumnya sudah diletakkan dalam riwayat yang lain itu oleh Nabi Adam gitu. Nah, ini juga akan terkait dengan pertanyaan terkait dengan Hajar Aswad ya, batu ya. Baik, kita akan lanjut dulu, nanti kita akan jelaskan di ujung kenapa ada Hajar Aswad, itu apa sih sebenarnya, simbol apa gitu ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah yang sebelumnya itu sudah ada. Makanya tadi Baitul Atiq yang ditanyakan adalah rumah ibadah yang mana, yaitu rumah ibadah yang diantaranya itu ada makomnya Ibrahim gitu ya. Tapi itu Baitul Atiq itu rumah kuno yang sudah ada jauh bahkan sebelum Nabi Ibrahim gitu kira-kira. Nah, kemudian kita lanjut di Quran Surat Ibrahim ayat 37. Ya Robku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Gitu ya. Di sisi rumahmu yang dihormati, ya, yaitu Baitullah. Ya Robku, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Ini juga syiarnya ya, jadi di situ lahirnya sa'i nanti. Ya. Berlari-lari kecil dari Safa dan Marwa karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah ya, meninggalkan Siti Hajar dan anaknya yang masih kecil ketika itu, Nabi Ismail, di tengah-tengah lembah yang tandus. Gitu. Nah, kemudian dari sana kemudian ada syiar sa'i, dari sanalah kemudian terbuka kembali air Zam-Zam di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Nah, jadi memang ya maknanya di sana adalah Allah yang mengalirkan rezeki dari bawah telapak kaki, begitu ya, sahabat-sahabat. Jadi bumi yang tandus, ketika orang kemudian ditempatkan atas perintah Robnya di sebuah negeri, sebuah tempat, jika ia bertakwa, maka akan keluar, gitu. Jadi tidak ada daerah basah itu. Kalau di dalam Al-Quran, misalkan kalau kita nih pilih-pilih profesi yang kira-kira paling makmur ya menurut kita, itu tidak seperti itu. Setiap orang sudah diberikan karunia, sudah diberikan mata air yang Allah sudah sediakan. Jika saja dia kemudian mengikuti perintah Allah untuk tadi menempati sebuah posisi ya, yang paling Allah mudahkan atau sesuai takdirnya lah begitu ya, yang Allah arahkan ke sana, dan mensyukuri dengan bertawakal ya. Ya tentu tadi ikhtiar yang dilakukan itu lari-lari kecil di sana ya sambil memohon pertolongan Allah, maka bumi itu akan Allah makmurkan gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut di Quran Surat At-Taubah ayat 109. Apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya atas dasar ketakwaan dari Allah dan keridhoannya yang lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengannya ke dalam neraka jahanam. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, jadi setiap orang ya membangun Baitullahnya di dalam dirinya itu atas dasar ketakwaan ya. Ketakwaan yang diberikan oleh Allah gitu. Jadi atas pengajaran Allah, setiap orang itu bisa membangun rumah ibadah kepada Allah. Setiap orang itu punya cara ya untuk beribadah sesuai dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau yang umum standar ya tentu sesuai dengan syariat gitu. Tapi yang secara spesifik, orang beramal soleh sesuai dengan kemudahannya masing-masing. Gitu. Kalau ibadah yang standar ya semua itu dilakukan yang wajibnya ya. Tapi yang spesifiknya dalam rangka untuk mendekat kepada Allah, setiap orang tuh diberikan cara ya sesuai yang Allah mudahkan baginya. Baik, kita lanjut.
Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat Al-Hajj ayat 27, dan berilah seruan kepada manusia dengan haji. Gitu ya. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau di atas tiap-tiap kendaraan, unta yang kurus. Mereka akan datang dari setiap penjuru negeri yang jauh. Nah, kita lihat di Quran Surat Al-A'raf, Quran Surat 7 ayat 40, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka akan masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ini luar biasa Al-Quran itu ya. Jadi banyak perumpamaan, banyak hal yang mutasyabihat ya. Perumpamaan-perumpamaan yang kalau kita kemudian meneliti, mentadaburi dengan seksama, itu sebuah penjelasan begitu ya. Jadi kalau orang diseru untuk datang ke haji, dia datang dengan mengendarai unta yang kurus. Nggak bisa unta yang gemuk gitu ya. Makanya tadi tidak akan dibukakan pintu langit ya, atau tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum ya. Jadi dia tentu harus datang kepada Allah ya dengan raga dan jiwanya yang dua-duanya datang dalam keadaan tertunduk ya. Tapi kalau masih membawa kesombongan, masih membawa keakuan, wah sulit gitu. Nah, unta yang kurus itu simbol juga. Nanti kita akan lihat ya, unta itu apa. Karena ada juga kisah unta betina yang mengandung ya. Yang kemudian nanti itu ada di Nabi Soleh gitu ya. Kemudian dibunuh oleh kaumnya gitu. Nah, itu banyak perumpamaan di Al-Quran yang sebenarnya mengandung hikmah kenapa Allah menggunakan unta begitu ya. Nah, kita akan lanjut sahabat-sahabat. Jadi memang tujuannya adalah kita tadabur Al-Quran ya, sesuai dengan tema haji gitu. Nah, kita lihat di Quran Surat Al-Hajj, masih bersambung ya dari 26, 27, 28, ya, agar mereka ya, dapat menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan berzikir dengan nama Allah di dalam beberapa hari yang telah ditentukan, atas apa yang telah Dia rizkikan kepada mereka dari binatang ternak. Maka makanlah daripadanya dan berilah makanan kepada orang-orang yang sangat fakir. Gitu. Nah, kita lihat di Quran Surat Al-Hasyr, Quran Surat 59 ayat 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi tadi bahwa setiap orang itu Allah memberikan keutamaan. Ya. Allah memberikan nikmat, pengaturan takdir yang berbeda-beda, dan setiap tahun kalau bersyukur itu Allah tambah pasti nikmatnya. Sehingga apa-apa yang Allah rizkikan ya dari binatang ternak tadi ya. Jadi raga yang diberi kemampuan macam-macam itu harus diinfakkan di jalan Allah gitu. Nah, makanya orang akan mengetahui keutamaan dirinya ketika dia berinfak ya dengan apa yang dimudahkan. Gitu. Jadi ketika orang kemudian ada niat ingin berinfak, tapi nggak tahu berinfaknya dengan apa, ya, misalkan nggak punya uang, tapi kemudian dia tetap ingin berinfak fisabilillah, maka dia berinfak sesuai apa-apa yang Allah mudahkan, baik dengan tenaga, ya, membantu orang lain yang membutuhkan, baik sekedar dengan nasihat, ataupun dengan ilmu, atau kalau tadi diberi kelapangannya dengan harta, ya dengan harta. Kalau dengan tenaga, kemampuan, ya bisanya apa gitu. Maka dia membantu orang sesuai dengan apa yang dia bisa gitu. Nah, justru dengan dia berinfak dengan yang dimudahkan, itu Allah akan terus tambah. Yang menjadi kemudahannya dia itu, Allah tambah gitu. Sampai dia kelihatan nanti, oh ternyata aku dimudahkan di sini ya, Allah selalu menambah nikmatnya tapi dari jurusan yang ini gitu. Nah, di sana dia bisa mulai merenung itu. Kenapa ya Allah memberikan kepadaku nikmat-nikmat yang
terkait tenaga di bidang A, di bidang B, di bidang C gitu. Itu sebenarnya nanti dia menjadi bisa lebih membaca dengan mudah ya, tujuan untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Makanya tadi, barang siapa yang lupa pada Allah, maka dia dijadikan lupa pada dirinya sendiri. Jadi kalau dia bakhil, tidak mau berinfak di jalan Allah, maka justru dia akan dibuat tidak bisa melihat ya keutamaan dirinya sendiri, yang sebenarnya kalau dia mengikuti keutamaan itu, kemudahan itu, dia akan sampai kepada mata air yang sudah Allah sediakan. Jadi tidak harus kompetisi dengan orang lain begitu ya, dalam rangka untuk mendekat kepada Allah ya menggunakan apa-apa yang dia miliki gitu. Itu menjadi jalannya juga untuk naik ke langit tadi. Baik, kita lanjut. Kemudian kita lihat di Quran Surat Al-Hajj ayat 29. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan segala kotoran yang ada pada diri mereka, menyempurnakan nazar, dan melaksanakan tawaf, mengelilingi rumah tua, gitu ya. Yaitu tadi ya, Baitul Atiq gitu ya, Baitul Atiq, rumah tua gitu ya. Nah, kita lihat di sini, apa sih yang disebut dengan tawaf itu? Yaitu tadi, tawaf itu kan ada dua tawaf itu ya kalau di Baitullah tuh. Sa'i itu juga tawaf bahasa Al-Qur'annya. Tapi ada tawaf yang sifatnya horizontal, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah yang disebut dengan sa'i. Ada yang tawaf sifatnya horizontal, yaitu mengelilingi Ka'bah. Nah, itu terus 7 kali, menyimbolkan di situ setiap putaran itu naik ke langit gitu ya. Jadi segala hal yang Allah bacakan dalam kehidupan kita, atau Allah izinkan terjadi dalam takdir kita, itu harus direnungi, dibaca, dimohonkan ke Allah, hingga sampai bisa memahami itu gitu ya. Itu yang membuat kita kemudian bisa semakin mengenal Allah. Jika kita mentawafi ya, dan kita terus naik ke langit gitu, memahami hikmah di balik setiap peristiwa yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan masing-masing. Hingga dia bisa mengatakan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan. Allah punya maksud jika ada takdir yang diizinkan terjadi, itu ada maksudnya. Nah, maka dia menjadi bisa mengetahui ya kebijaksanaan Allah itu. Nah, kita lihat di Quran Surat Ar-Rum ayat 8. Apakah mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran dan dengan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia terhadap pertemuan dengan Robnya benar-benar ingkar. Jadi Allah itu kan, kita harus bisa mengenali Allah, harus bertemu dengan Allah ketika di dunia ini gitu. Tentu bertemu dengan Allah tidak dalam artian melihat Allah dengan jelas begitu ya, tapi melalui semua ciptaan kita melihat al-haq di baliknya gitu. Jadi orang-orang yang setiap kali melihat apapun di dunia ini, itu bisa melihat al-haq di balik itu gitu. Makanya di ayat yang lain, sesungguhnya kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah gitu. Karena ini semua dunia ini adalah aspek wajah Allah yang hadir untuk menyapa kita agar kita kemudian bisa berkenalan ya dengan siapa Rob kita itu. Kalau nggak kenal kan sulit ya untuk beribadah juga. Makanya kan tadi awal dari beribadah adalah ma'rifatullah. Atau di dalam hadis yang lain, seutama-utama amal adalah ilmu tentang Allah. Orang beramal tapi kemudian tidak tahu dasar kenapa dia beramal gitu. Ya akhirnya jadi beban gitu ya. Makanya kan juga ada hadis, merenung sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun gitu. Nah sama nih, kita akan memasuki ibadah kurban sebentar lagi. Tapi kalau kita tidak pernah merenungi sebenarnya apa esensi di balik itu, maka setiap tahun kita menghadapi kurban dengan hati yang flat gitu ya. Sama dengan Ramadan juga gitu.
hanya kumpul-kumpul, hanya ibadah sosial, motong domba, sapi, dibagi-bagikan, nyate gitu kan ya. Padahal setiap tahun itu ada maknanya ya, ada pintu langit yang Allah buka gitu, bagi orang yang kemudian menggunakan syiar itu dengan sebaik-baiknya gitu. Untuk berharap kepada Allah tentunya ya. Tadi berharap ingin bertemu dengan Robnya gitu. Jadi syiar kurban itu, syiar haji itu adalah orang yang berhajat ingin bertemu dengan Robnya sebenarnya. Gitu. Jadi pertemuan dengan Robnya menjadi akrab gitu ya. Dengan berkurban untuk memperoleh wajah Allah agar ditarik dekat dan kemudian bisa mengenali Robnya gitu ya. Makanya wukuf di Padang Arafah yang namanya haji. Ya. Karena dia berdiam diri mengenal Robnya gitu ya. Wukuf gitu, di Padang Arafah, padang pengenalan gitu. Nah baik, kita akan lanjut. Makanya ada tawaf ya. Jadi tawaf itu yang merenungi semua. Jadi refleksi diri, membaca semua nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, dan seberapa baik kita sudah mensyukurinya gitu. Kalau setiap tahun ditambah, kalau hari ini kita mensyukuri, maka dalam 1 tahun ke depan ini akan terus Allah tambah nikmatnya. Ketika masuk kurban berikutnya, tahun depan, berarti berinfaknya dengan karunia yang Allah tambah, bukan dengan seperti yang tahun ini gitu ya. Makanya esensinya bukan ada di domba dan sapi yang dipotong kan, bukan darah dan dagingnya yang sampai, tapi ketakwaanmu gitu. Ya kalau seandainya nikmatnya ditambah, dombanya terus nambah kilonya misalkan ya, atau besarnya. Nggak seperti itu gitu. Tapi nilai ketakwaannya, ya dombanya ya mungkin kalau dikasih ke lapangan ya ambil yang super, tapi ketakwaannya, amal solehnya itu yang ditambah terus gitu. Karena yang dipotong secara lahiriah dalam syariat kurban itu ya itu hanya simbol ya. Bukan itu yang dibangga-banggakan besarnya hewan yang dipotong ya. Tapi itu simbol, kemudian setiap tahun kita terus berkurban dengan nikmat dan karunia yang Allah tambahkan itu. Terus menerus. Semakin tambah nikmatnya, semakin tambah berkurbannya ya. Karena semakin bertambah juga daya untuk memberi manfaat ya kepada orang lain. Nah itu jalan untuk bisa bertemu dengan Rob. Kita lanjut. Kemudian di Quran surat Al-Hajj ayat 30. Demikianlah yang Allah perintahkan. Ya. Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang dihormati di sisi Allah, maka hal itu lebih baik baginya di sisi Robnya. Dan dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Maka jauhilah segala najis dari penyembahan terhadap berhala-berhala, dan jauhilah perkataan dusta. Nah, kita lihat langsung ya di ayat di bawah sebagai keterangan yang melengkapi. Quran surat Al-An'am ayat 136, karena Al-An'am ini binatang ternak ya. Dan ini yang disuruh dikurbankan tadi binatang ternak gitu ya. Dan mereka menyediakan sebagian untuk Allah dari apa yang telah Dia ciptakan berupa ladang dan binatang ternak. Lalu berkata menurut persangkaan mereka, dan yang ini sebagian untuk berhala-berhala kami. Jadi tadi mereka menyediakan sebagian untuk Allah dan ada sebagian yang untuk berhala-berhalanya. Maka hal itu tidaklah sampai kepada Allah. Sementara bagian yang untuk Allah sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruk apa yang mereka tetapkan itu. Jadi orang beramal capek-capek, tapi dengan amalannya itu mensyirikatkan Allah, maka amalan itu Allah tidak menerima. Ya Allah mengatakan, ya ambil saja buat berhalamu gitu. Allah nggak butuh itu. Kalau mau memberi ke Allah, berinya ikhlas. Ya. Makanya ini juga akan menjelaskan terkait haji gitu ya. Kalau mau haji, haji saja. Kalau mau haji umroh dulu disambung dengan haji, disebutnya haji tamatu. Ada dendanya di situ karena datang ke sana niatnya umroh dan haji dan kemudian di tengah-tengah itu melepaskan ihram.
Tapi kalau haji yang tidak dikenai denda adalah yang datang ke sana melaksanakan haji dulu, gitu ya. Barulah setelah hajinya selesai, boleh kalau mau umroh, gitu ya. Jadi itu terkait dengan penghususan, gitu. Kalau datang ke sana betul-betul ada hajat ya, dan itu diberikan hanya kepada Allah. Jadi kita lihat di sini, karena yang disebutkan di Al-An'am 136, Allah memberikan kepada mereka ya ladang dan binatang ternak. Yaitu kalau di ayat lain kita tahu bahwa gini, keluarkanlah sedekah begitu ya dari apa-apa yang Allah tumbuhkan di bumi untukmu dan dari apa-apa yang kau usahakan gitu. Jadi itu ada yang tanaman berupa ladang, ada yang diupayakan. Jadi kalau di sini binatang ternak itu kemampuan yang ada di secara lahiriah yang Allah berikan kepada setiap orang, yang dengan kemampuan itu orang itu bisa berusaha dan bisa memperoleh hasil, yang dengan hasilnya kemudian dia berinfak gitu di jalan Allah. Ya. Tapi kemudian infak itu, ya kasab itu, hasil yang dia peroleh dengan semua kemampuan yang Allah berikan, ya diserikatkan dengan Allah gitu. Jadi tadi sebagiannya zakat, sebagiannya sedekah, belanja di jalan Allah, sebagiannya ya dimasukkan ke instrumen-instrumen yang sebenarnya menunjukkan keraguan atas jaminan rizki Allah ya. Ada yang instrumen ribawi, ada yang bentuknya investasi-investasi yang kemudian hanya untuk memutarkan harta, berlindung di balik tabungan. Itu berhala itu. Itu berhala. Jadi dia memperoleh hasil yang baik dengan kemampuan yang ada, tapi setelah itu instrumen yang dipakai dia tidak cukup gitu ya dengan yang Allah sediakan melalui tadi infak, sedekah, investasinya pun harus sesuai dengan pengajaran Al-Qur'an. Bagaimana sih berinvestasi misalkan tadi dengan menjadi mitra muamalah bagi orang-orang yang memang punya keahlian di bidangnya gitu. Saudara, tetangga yang kemudian Allah beri karunia, punya keahlian, kemampuan, tapi Allah tidak berikan harta. Ya. Maka kita bermuamalah dalam rangka memperoleh wajah Allah, agar dengan harta yang kita miliki itu, ya kita menunaikan tadi ya, keutamaan berinfak di jalan Allah ya. Kan infak di jalan Allah itu macam-macam ya, namanya belanja itu ya. Mau memberikan orang pinjaman tanpa bunga, mau hartanya kemudian dikerjasamakan untuk membangun banyak kehidupan sehingga bisa menafkahi orang lain. Tapi tentu yang dinafkahi itu mitranya juga harus diuji dulu. Apakah memang dia punya keahlian di situ dan memang orangnya punya tadi ya niat yang baik ketika memulai usahanya. Jadi kita tidak mencari instrumen yang orangnya ahli tapi hanya sekedar memutarkan uang dengan harapan kalau dia berhasil kan kita juga dapat keuntungan nih. Nah, itu sama aja dengan hanya finansial yang diharapkan gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu sahabat-sahabat. Jadi tadi dihalalkan binatang ternak gitu. Ya. Tapi disuruh menjauhi ya segala najis dari penyembahan terhadap berhala. Jadi kita bekerja sesuai apa-apa yang Allah mampukan secara lahiriah, dikasih kecerdasan berbeda-beda, kebidangan berbeda-beda ya. Tapi jangan sampai dengan itu kemudian dilakukan untuk menserikatkan Allah gitu ya dengan berhala-berhala ya. Togut lah gitu ya. Nah, kita akan terus lanjut dulu ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian ini di Quran Surat Al-Hajj ayat 31, hadapkanlah diri secara lurus kepada Allah dengan tidak mempersekutukannya. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka seakan-akan ia terjatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kita lihat keterangan di bawah di Quran Surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah
sedang dia adalah orang yang berbuat baik dan mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya. Khalilullah ya. Nah jadi ini syiarnya Nabi Ibrahim ya, haji, kurban ya. Ya memang kita harus banyak baca kisahnya Nabi Ibrahim ya. Nah kita akan lanjut ya. Ini jadi tauhid lah, intinya tauhid ya. Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, jadi kalau seandainya kita hari ini ada ketakziman ya, karena kita sudah masuk bulan Zulhijjah yang dimana 10 harinya ini 10 hari yang utama ya. Tidak ada waktu untuk beramal soleh yang paling Allah cintai kecuali di 10 awal bulan Zulhijjah begitu. Kurang lebih di hadisnya itu. Karena akan ada peristiwa haji wukuf di Padang Arafah gitu. Itu saat dimana pintu-pintu langit akan Allah buka bagi orang yang berharap untuk mengenalnya. Dan ini runtutan dari Ramadan sebenarnya. Karena Zulhijjah adalah akhir dari bulan penutup tahun yang nanti kita akan masuk ke Muharram ya. Tahun baru kan Islam. Jadi belum selesai sebenarnya dari rangkaian puasa yang 30 hari plus yang syiar haji gitu. Nanti saya akan jelaskan juga. Insya Allah melalui ayat. Nah jadi kalau memang ada ketakziman terhadap momen ini, itu harus dengan sebuah pemahaman ya. Dan itu dari ketakwaan yang ada di hati. Tapi kalau enggak ya hanya sekedar ritual ya. Oh, ntar lagi Idul Adha, libur anak-anak, kemudian sudah kurban atau belum? Ya kurbannya mau di mana? Nanti sapinya mau beli yang harga berapa? Begitu kan ya. Yang belum mampu beli sapi malu ya karena nggak bisa kurban, akhirnya melewatkan begitu saja momen itu gitu. Ya nggak seperti itu sahabat-sahabatnya. Allah sudah memberikan keterangan jelas di Al-Quran bagi yang mampu berkorban, bagi yang tidak memperoleh hadiah yang dikorbankan seperti apa ya yang bisa mereka tempuh. Yang penting semua memperoleh keutamaan di hari tersebut ya. Nah jadi kita lihat di Al-Maidah ayat 3. Ya. Saya akan, ini agak panjang ya. Diharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Ya. Yaitu bahwasanya kamu mengundi nasib dengan anak panah. Demikian itu kefasikan. Jadi yang di atas tadi itu semua kefasikan. Kefasikan lawan dari keimanan ya. Jadi fasik adalah orang yang kafir setelah beriman. Sudah mengerti tapi tetap menempuh tata cara yang masuk kepada kefasikan. Jadi kalau mau azlam misalkan ya. Mengundi nasib dengan anak panah. Kalau mencari peruntungan kehidupan tuh. Gambling gitu ya. Tadi. Mau menggandakan uang, mencari investasi, lihat yang sedang tren sambil dia nggak ngerti itu. Gitu. Itu namanya azlam tuh, nggak punya dasar gitu, mengikuti orang dan seakan-akan melalui investasi itu dia akan aman hidupnya, ada jaminan masa depan ya. Banyaknya ya ditipu ya. Nah, padahal dia harus beramal soleh dengan apa yang dia punya agar Allah tambah ya. Sambil tawakal Allah cukupi. Sambil bertakwa Allah berikan jalan keluar dan rizki yang tak terduga gitu ya. Nah jadi ini lawannya adalah kefasikan ketika orang itu memilih sesuatu dalam kehidupan ya, tapi tidak ada sandarannya gitu. Hanya persangkaan, hanya ngikuti orang. Nah padahal rizki itu sudah jelas kalau di sisi Allah. Setiap orang hanya dituntut bergerak sesuai apa yang Allah mudahkan, sesuai apa yang Allah mampukan. Sisanya tawakalkan ke Allah.
Tapi karena takut kurang, orang menempuh berbagai jalan mengandalkan yang selain Allah gitu. Nah, ini intinya adalah tadi adalah kefasikan, kita akan lanjut. Pada hari ini berputus asa orang-orang yang kafir dari agamamu. Ya. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku cukupkan atasmu nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka barang siapa yang terpaksa di dalam kelaparan, bukan karena kesengajaan untuk berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi haji itu adalah simbol penyempurnaan agama, sahabat-sahabat. Jadi kalau orang sudah haji, dan hajinya mabrur diterima, dan haji adalah wukuf di Padang Arafah, artinya setelah ibadah haji, dia sudah ditetapkan kalimat takwa, tidak bisa lagi tergoda oleh cara bergerak orang lain yang kurang ilmunya, kurang imannya gitu ya. Kenapa? Karena sudah tahu apa yang Allah kehendaki bagi dia, keutamaan dirinya. Karena wukuf di Padang Arafah itu hari di mana orang diberitahu tentang bagaimana harus menjalani kehidupannya. Makanya setelah haji, dia akan kembali ke negerinya dengan berzikir ya kepada Allah, dengan banyak-banyak berzikir, bahkan lebih banyak ya daripada dia kemudian mengingat turunannya lah begitu ya. Itu ada ayatnya juga. Jadi orang akan Allah ajari karena haji itu adalah paripurna ya, agama. Dia sudah mengerti bagaimana harus menjalankan hidupnya sesuai dengan yang Allah paling kehendaki dan ridhoi bagi diri masing-masing, setiap diri ya. Jadi orang akan diorientasikan kepada Shiratal Mustaqimnya kalau sudah haji itu gitu ya. Kalau mabrur gitu kan ya. Jadi karena yang di Makkah itu juga sifatnya simbolik, belum tentu orang yang dimampukan berangkat haji secara lahiriah pulang sudah menyelenggarakan tata cara kehidupan sesuai Al-Quran, belum tentu. Haji-haji balik dari sana ya korupsi lagi, ya khawatir lagi tentang kehidupan, ya tadi spekulasi lagi di dalam mencari rizki. Dia belum mengenali itu, keutamaannya, belum diberi petunjuk oleh Allah tentang siapa dirinya dan bagaimana cara dia untuk bergerak yang pola geraknya itu adalah kebersyukuran gitu. Sehingga dia berkurban mengabdi kepada Allah dengan caranya yang spesifik sesuai yang Allah ajarkan dan Allah berikan karunia. Itulah haji, sahabat-sahabat. Kita lanjut. Di Al-Hajj ayat 33, bagi kamu padanya, ya, hewan hadyu itu ya, ada beberapa manfaat hingga waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah ketika sampai di rumah tua. Nah, jadi setiap orang itu Allah berikan kemampuan ya, ya tadi ya, yang dengan kemampuan itu dia berinfak gitu ya, berkurban. Gitu. Hadyu itu kan hewan yang dihadiahkan kepada Allah gitu. Jadi dengan semua karunia yang Allah berikan, karunia itu dia syukuri ya dengan cara ya membelanjakan semua karunia itu baik harta dan jiwanya kembali ke jalan Allah gitu. Ya tentu menafkahi keluarga termasuk jalan Allah ya. Jadi menafkahi keluarga jalan Allah, menyantuni orang tua jalan Allah, membangun kehidupan yang qanaah, yang tidak boros, tidak berlebihan, itu jalan Allah juga gitu. Dan lain-lain gitu ya. Jadi jangan dipikir bahwa semua yang kita punya diinfakkan di jalan Allah artinya tidak ada buat diri kita sendiri. Loh, yang untuk diri kita sendiri dan keluarga itu di jalan Allah. Yang bukan di jalan Allah itu adalah bermegah-megahan dalam kehidupan dunia sehingga melalaikan at-takasur itu ya. Semua ditimbun, semua ditumpuk, semuanya
ingin yang lebih lagi gitu, maka itu disebutnya jalan setan gitu. Ingin punya sebuah lifestyle yang mengikuti orang-orang yang tadi hidup dengan cara yang mewah dan berlebihan gitu. Nah itu jalan setan gitu. Jadi tipis sebenarnya ya. Punya penghasilan, membangun kehidupan yang baik bagi diri dan keluarga dalam semua kecukupan, atau kemudian punya keinginan di sana ingin berbangga-bangga diri. Ya. Bahkan tadi menjamin kehidupan untuk anak cucunya sekian generasi, maka dia harus nimbun. Itu sama dengan tidak punya keyakinan. Itu sama dengan menserikatkan Allah. Ya, seakan-akan anak cucunya Allah tidak beri rizki, ya harus dia yang menimbun dari sekarang gitu. Justru yang harus dia berikan ya tadi, suri tauladan ya kepada anak cucunya agar kemudian menjadi hamba-hamba yang soleh. Didoakan agar nanti mereka terbuka juga rizkinya. Makanya tadi Nabi Ibrahim siarnya anak cucunya ya anaknya ya ditaruh di padang yang tandus gitu agar mendirikan sholat. Jadi memerintahkan keluarga untuk sholat itu termasuk jalan untuk membuka rizki. Nah kita lihat di keterangan Quran Al-Hajj ayat 34 ya. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami tentukan tata cara pengabdiannya atau pengorbanannya, agar mereka berzikir dengan nama Allah atas apa yang telah Dia rizkikan kepada mereka dari binatang ternak. Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Maka berserah dirilah kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh. Nah, kita lihat di An-Nahl ayat 69, kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi kalau di ternak, itu di dalam perutnya, di antara saluran kotoran dan darah ada susu. Kalau di lebah ada madu gitu. Jadi ketika orang kemudian tadi ya mensyukuri karunia yang Allah berikan, dia bekerja dan mengeluarkan tadi hasil yang bermanfaat ya. Ya, tapi dalam rangka mensyukuri apa-apa yang Allah sudah berikan kepada dirinya. Yang berkahnya akan dirasakan oleh banyak orang gitu. Tapi tujuannya adalah untuk mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan. Ya. Yang dengan hasil itu, dia kemudian melaksanakan tugasnya untuk menolong agama, membantu orang lain, mengingatkan kepada Allah melalui jalur kemudahan masing-masing. Itu yang kemudian menjadi al-abror, orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Dia mengorbankan semua ya hasil yang Allah berikan berupa kemampuan, kemudian hasil usaha yang bentuknya tadi sudah berhasil dia kumpulkan ya. Ya jadi semua harta dan jiwanya dipinjamkan lagi di jalan Allah gitu. Itu kurban itu sahabat-sahabat. Baik, kita lanjut. Al-Hajj 36. Dan unta itu kami jadikan untuk kamu sebagai bagian dari syiar-syiar Allah. Bagimu padanya terdapat banyak kebaikan. Maka berzikirlah dengan asma Allah atasnya dalam keadaan berbaris atau berdiri. Maka apabila telah runtuh lambungnya, makanlah daripadanya. Dan beri makanlah orang-orang yang rela terhadap apa yang ada padanya, dan juga kepada orang-orang lain yang dalam kesulitan. Demikianlah kami menundukkannya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi, kalau unta ini sudah simbol yang khas ya, sahabat-sahabat. Jadi, kalau kita kurban kan ada sapi, ada domba, kemudian kalau di Arab Saudi ada unta, begitu ya. Kalau di kita nggak umum unta gitu. Tapi ada tahapan sebenarnya. Jadi yang namanya kurban dari tahun ke tahun, kita mulai dulu dari memotong apa-apa yang menghalangi kita untuk tadi ya,
mendekat ke Allah lah ya. Nah, biasanya kalau simbol ternak, domba, sapi, yaitu semua kemalasan, kebodohan. Makanya kan Al-Baqarah ya, Baqarah, sapi betina yang tidak pernah dipakai mengairi tanaman dan menggemburkan tanah gitu ya. Jadi sifat-sifat buruk yang ada di diri kita yang dengan sifat itu tuh kita jadi males untuk ibadah ataupun tadi mendekat ke Allah ya. Nah, tapi ketika kemudian dari tahun ke tahun Sayi'ah itu Allah terima, Allah ganti dengan hasanah ya, karena kita rajin untuk memohon, tambah lagi di dalam syiar kurban itu kita banyak beramal soleh, kita berkurban simbolik bagi yang mampu, bagi yang tidak maka nanti bisa berpuasa ya. Nah, itu lama-kelamaan si hewan ternaknya itu sampai ke yang simbolnya unta gitu. Nah, kalau unta itu sudah spesifik yang digunakan untuk berjalan di gurun. Jadi untuk sudah raga yang menuju Allah melintasi gurun pasir lah begitu ya. Tapi dia juga harus sampai kurus gitu. Sampai tadi dipotong ya, runtuh lambungnya, artinya apa? Tidak lagi menggunakan selera hawa nafsunya sendiri gitu. Jadi unta pun unta yang sudah tunduk patuh kepada Allah gitu. Makanya kalau surat Al-Baqarah di dalamnya ada ayat kursi ya kan, itu disebut punuknya Al-Quran gitu ya. Karena dia bisa menyimpan hikmah di situ yang banyak gitu. Nah, itu sama dengan unta dikatakannya. Bisa menyimpan air yang banyak untuk melintasi padang pasir gitu. Jadi bisa membawa lebih jauh dalam sebuah medan yang sangat sulit gitu. Itu kendaraan agama itu, sahabat-sahabat. Makanya di ayat yang lain, ketika engkau mengajak mereka, mereka tidak mampu gitu, karena melihatnya itu sangat jauh gitu ya, perjalanan itu gitu. Karena kendaraan kalau tidak Allah berikan yang sesuai, menempuh jalan agama itu berat gitu. Kalau kendaraannya pakai domba, pakai sapi, ya dia harus pakai unta. Karena hikmahnya banyak, ya. Dia memang tipikal yang bisa menyimpan pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu dia bisa lebih mudah bertasbih gitu ya. Sehingga mengarungi gurun pasir yang tandus itu bisa tetap berjalan gitu. Itu jadi, tapi unta pun tadi harus sampai kepada ketundukan yang tidak lagi mengandalkan seleranya sendiri. Jadi ketika berjalan menuju Allah itu, semua hal itu ditanyakan ke Allah. Mana yang Allah paling kehendaki aku lakukan, amal yang A atau yang B. Ya, dia menimbang nanti ya dari semua kemudahan itu, kira-kira mana yang menjadi prioritas, kemudian serahkan ke Allah, nanti lihat mana yang Allah mudahkan itu yang ditempuh. Dan terus menerus begitu. Gitu. Dikatakan ikhlas itu ya, definisi salah seorang ulama ya, dari sekian banyak definisi, ada yang mengatakan bahwa ikhlas itu adalah tidak engkau diam atau bergerak kecuali semata-mata karena Allah. Kalau diam karena Allah, kalau bergerak karena Allah. Jadi kalau beramal, kenapa engkau melakukan ini? Ya karena rasanya itu yang paling Allah kehendaki hari ini. Apakah ada opsi lain? Ada. Tapi kenapa yang ini yang diambil? Ya karena dari sekian opsi amal, aku selalu memohon pada Allah gitu ya. Mengukur, menakar, menimbang di antara sekian amal yang ada, kira-kira yang Allah paling kehendaki untuk dikerjakan duluan yang mana. Nah itu nanti Allah yang akan beri petunjuknya gitu, kalau orang kemudian terus-menerus meminta gitu. Jadi sudah tidak lagi mengandalkan seleranya gitu, tapi biar Allah yang mengatur gitu ya, dari sekian urusan gitu. Teknisnya di lapangan bagi orang yang tawakal pada Allah itu macam-macam, sahabat-sahabat. Pagi hari kita sudah sibuk nih, malam hari udah sibuk, besok banyak urusan, kita udah tidur dalam kondisi perencanaan untuk besok gitu ya. Padahal ada ayat, jangan kau mengatakan akan melakukan sesuatu esok hari kecuali dengan mengatakan insya Allah gitu kan. Karena bisa jadi Allah memberikan urusan yang lebih baik. Jadi sebenarnya orang kalau tidur malam itu nggak boleh bawa
terlalu banyak rencana ya, besok akan A, B, C, D gitu. Ya sudah, nggak apa-apa rencana itu ada, tapi kita tidur, besok pagi kita mohon lagi ke Allah. Ya Allah, dari sekian rencana ini sebenarnya yang Engkau paling kehendaki yang mana? Kalau dengan keyakinan berdoanya, tiba-tiba urusan itu berbaris. Ada 5 urusan yang harus dikerjakan dalam satu hari, mohon ke Allah, serahkan, besok paginya, tiba-tiba ada yang telepon cancel, ada yang kemudian lebih membutuhkan, tiba-tiba urusan itu Allah bariskan gitu. Jadi seakan-akan Allah memberi petunjuk, ya sudah, kamu nggak bisa mengerjakan 5-5-nya sekaligus, tapi ini rangkaian urutan amal ya. Nah, dia soleh karena terkait dengan Allah. Jadi yang Allah kehendaki, ya udah kerjakan yang A dulu, dari yang A, yang D, dari yang D, yang B, dari yang B, yang C. Itu ada urutan, sahabat-sahabat. Kalau orang itu kemudian Allah tunjuki itu. Gitu. Jadi takwa juga adalah mendatangi rumah-rumah lewat pintunya, gitu kan ya. Jadi pintu-pintu itu Allah yang ngatur, asbab-asbab yang dimudahkan ya. Ingin jalan keluar dalam kehidupan, tempuh dulu yang paling mudah yang Allah sediakan. Kalau orang loncat, biasanya masuk jebakan, itu seperti itu. Nah, kira-kira begitu ya. Masuk ke Al-Hajj ayat 37. Tidaklah akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak pula darahnya. Akan tetapi yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Ya. Demikianlah dia menundukkannya bagimu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini sudah dijelaskan tadi ya, sahabat-sahabat. Jadi bukan darah dan daging, itu hanya simbol. Tapi dalam kenikmatan yang terus bertambah setiap tahun, maka yang harus kita infakkan dan kita persembahkan ke Allah semakin besar. Karena sebanding dengan daya yang Allah beri ke setiap orang gitu. Nah, itu yang nanti kita mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah beri. Ya. Allah memberikan seseorang petunjuk berbeda-beda ya. Orang diberikan kecerdasan tertentu dalam bidang tertentu sehingga bisa beramal tertentu begitu ya. Nah, itu yang kemudian kita kerjakan untuk banyak-banyak berbuat baik ya, atas petunjuk pengajaran Allah melalui apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu simbol ketakwaannya. Jadi makin besar dayanya, makin besar kurbannya gitu. Kalau yang secara simbolik sama aja gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun ya kurbannya kalau secara lahiriah ya sama, mau domba, mau sapi ya. Tapi nilai amal ya, pemahaman, ketakziman itu terus bertambah gitu sahabat-sahabat. Karena kita nih orang yang terhalang mencapai Baitullah karena satu dan lain sebab. Ada yang karena tadi rasa malasnya, ya masih dalam bentuk hewan ternak yang sapi, domba. Ada yang untanya sudah berjalan tapi masih gemuk gitu ya. Kadang ikut Allah, kadang ikut kemauan sendiri gitu kan. Padahal sudah menempuh jalan agama gitu. Nah, itu yang kita minta agar lambungnya itu dipotong gitu ya. Supaya seleranya itu tidak mau berselisih dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Kemudian di Al-Baqarah ayat 197 ya. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan, ya, dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, ya, berbuat maksiat, dan bertengkar. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ulil albab, mempunyai akal. Lub. Ya, jadi sebenarnya kalau orang memahami ketika masuk 1 Zulhijjah kemarin-kemarin ini, itu sudah beda itu sahabat-sahabat. Sudah ada penghayatan ya. Kita harus sudah hati-hati nih. Karena menjelang tadi Idul Adha, ya, wukuf Padang Arafah, ya, kalau kita yang tidak berangkat mungkin ada yang mau melaksanakan puasa sunnah Arafah, maka itu sudah dimulai dari 1 Zulhijjah gitu. Itu sudah berhati-hati di sana, sudah memakaikan
perlengkapan ihram gitu ya. Di sana harus menjaga diri dari perbuatan dosa, maksiat, dan sudah mulai berjuang untuk beramal soleh, karena itu momen yang paling Allah sukai, cintai adalah di 10 hari Zulhijjah ini adalah amal soleh ya. Bahkan melebihi orang yang jihad fisabilillah katanya di hadisnya. Ya, kecuali yang pergi jihad fisabilillah dan tidak kembali, artinya gugur gitu ya. Nah, tapi ini bekal yang kita bawa adalah takwa gitu. Jadi kalau nanti pada tanggal 9 Zulhijjah kita ingin wukuf di Padang Arafah secara simbolik, ingin bertemu Allah, nah maka ya kita harus membangun ketakwaannya dari sekarang ya, dari sekarang gitu. Semoga bekal itu cukup gitu dengan sebuah rukshoh sebenarnya nih ya. Karena di Ramadan dengan Idul Adha itu bersambung ya, nanti kita akan lihat. Nah, saya akan lanjut dulu ya. Ini di Al-Baqarah 196, ini keringanan atau rukshoh atas perjalanan haji yang berat. Dan tunaikanlah haji dan umroh kepada Allah. Maka jika kamu terhalang, maka ambillah yang mudah dari al-hadyu ya. Dan jangan kamu mencukur kepalamu hingga al-hadyu sampai ke tempat penyembelihannya. Jadi kalau kita terhalang ya, maka kita berkurban gitu. Jadi kurban itu kan doa bagi orang-orang yang terhalang. Nah, kurban itu seakar kata dengan qorib gitu ya. Itu kurban itu semata-mata agar ditarik dekat oleh Allah gitu. Nah, jadi kita berkurban karena ada yang menghalangi kita untuk bisa wukuf di Padang Arafah gitu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian tadi jangan mencukur kepala hingga sampai ke tempat penyembelihannya gitu. Jadi harus sampai haji. Ya, jadi jangan dengan semua kemampuan yang diberikan hari ini itu kita merasa sudah cukup ya. Tapi dengan kemampuan yang Allah berikan ini kita harus terus berinfak ya. Berkurban hingga kita kemudian bertemu Allah di dunia ini gitu. Nah, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dengannya ada gangguan dari kepalanya, maka berfidyahlah. Ya, jadi nggak mudah nih ketika orang sedang berangkat tadi ya, menuju Allah, maka kemudian ya banyak gangguan ya. Ya sakit itu juga termasuk penyakit hati dan sebagainya yang belum bersih ya. Kemudian ada gangguan dari kepala, kadang-kadang ada kekhilafan, melakukan dosa, padahal udah tahu itu nggak boleh, maka kita bisa menebusnya gitu. Karena kalau nggak akan ada yang sampai haji. Ya, haji sangat berat, syaratnya harus benar-benar menggunakan ihram dan tidak boleh batal gitu ya. Sedikit saja berprasangka buruk, sedikit saja kemudian berkata kasar, ya, berdebat, ya. Batal hajinya gitu. Tapi kemudian jika kita terpleset lah gitu, Allah masih memberikan cara menebusnya ya. Dengan cara berpuasa, bersedekah atau berkurban gitu ya. Maka apabila kamu sudah dalam keadaan aman, maka barang siapa yang ingin melaksanakan umroh sebelum haji, ya kalau secara lahiriahnya haji tamatu ya, mau berangkat ke sana, nanti di sana sambil menunggu haji umroh dulu gitu kan ya. Maka dia setelah menggunakan dari mikot pakai ihram, kan harusnya kalau haji sudah tidak boleh dibuka lagi gitu. Nah ini enggak, setelah dia umroh dia buka mikot, dia buka ihramnya, kemudian masuk lagi haji. Jadi sudah melewati mikot, dia ada buka ihram gitu ya. Maka di situ dikenakan denda gitu dari hadyu gitu kan ya. Harus menyembelih binatang ternak tadi. Tapi ya, barang siapa yang tidak memperoleh hadyu, maka berpuasa selama 3 hari di dalam bulan haji dan 7 hari ketika telah kembali. Jadi tadi terhalang, ya kemudian cari hadyu, ya. Tapi kemudian tadi tergelincir berfidyah, begitu ya. Nah, tapi kemudian tidak memperoleh yang untuk dikurbankan atau tidak mampu, maka dia bisa
Ada lagi rukhsahnya gitu ya, berpuasa 10 hari itu. 3 hari ketika dalam musim haji, 7 hari setelah kembali ke rumah gitu ya. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu bagi orang yang tidak ada keluarganya di sekitar Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras hukumannya. Kita akan lanjut. Kita lihat. Nah ini dalil penjelasan ya untuk supaya kita ya bisa memahami maksudnya tadi ada 10 hari gitu ya yang Allah berikan untuk menyempurnakan gitu ya. Jadi kita lihat di Al-Maidah ayat 26 Allah berfirman ya. Jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi, maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Jadi manusia kalau mengikuti hawa nafsu, dia akan berputar di bumi sampai mati ya, nggak akan tahu. Tadi dia tidak mungkin bisa tawaf, bisa melihat al-haq di balik segala sesuatu, memperoleh hikmah dalam kehidupan ini, mutiara hakikat ya, sehingga semakin bertambah pengenalan kepada Allah. Tapi dia hanya akan terhijab oleh kehidupan dunia saja gitu, dan lalai terhadap akhirat. Jadi berputar-putar problem persoalannya, ujiannya ya bolak-balik ya terkait keterpurukan dunia ya, musibah, tapi nggak pernah dapat hikmahnya gitu. Nah jadi ini kisah di Bani Israel ya, orang-orang yang kemudian oleh Nabi Musa diajak menyerang benteng, nggak mau gitu. Jadi itu memerangi hawa nafsunya lah gitu ya. Mereka tidak mau, maka mereka akan terombang-ambing tuh, kebingungan berputar-putar di bumi itu selama 40 tahun. Gagal ya tambah lagi terus, 40 tahun tambah lagi terus. Kemudian kita lihat, jadi haji itu untuk memastikan bahwa kita tidak tersesat di bumi gitu. Tadi kita melakukan syiar yang tawaf sa'inya, dan juga tawaf yang kemudian vertikal ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa setiap ujian, setiap takdir itu akan membuka pintu pengenalan terhadap Allah gitu. Sehingga orang semakin terorientasi dan tahu bagaimana cara terbaik menjalankan kehidupan ini, yang kemudian dengan itu Allah ridho kepada dia gitu. Sehingga nanti ketika kembali dalam keadaan nafsul mutmainah gitu ya, jiwa yang tenang, yang Allah ridhoi, yang Allah masukkan dalam surganya gitu. Kemudian kita lihat di Quran surat 89 ya, Al-Fajr ya, ayat 1-5. Demi fajar dan malam-malam yang 10, dan yang gelap dan yang ganjil, dan malam apabila telah berlalu, bukankah pada yang demikian itu terdapat sumpah atau perjanjian untuk orang-orang yang terhalang atau zihijr gitu ya. Jadi ini kalau sahabat-sahabat lihat di tafsirnya, ini terkait dengan Zulhijjah ya. Nah, jadi memang ini adalah penyempurnaan gitu. Jadi orang-orang yang terhalang, yang sedang ihram menuju haji tapi terhalang gitu ya, maka tadi dia bisa menambahkan dengan 3 hari berpuasa pada musim haji plus 7 hari gitu. Itu ada penebusan juga karena rukhsah ya, agar kemudian dia bisa sampai kepada Allah gitu. Nah kita akan lanjut, kita lihat dulu sahabat-sahabat. Di Al-A'raf ayat 142, dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 malam, dan kami sempurnakan dengan yang 10. Ya. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Robnya, yakni 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, serta janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau sahabat-sahabat ikuti runtutan ya, dari tahun-tahun Allah itu, dari Muharram sampai ke Zulhijjah, itu syiarnya banyak ya sahabat-sahabat ya. Di situ ada 4 bulan haram ya, ada yang 3 bergandengan, ada 1 yang terpisah.
Jadi kita dari Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai Muharram ini 3 bulan yang bergandeng kan. Tapi kemudian Rajab sebelum Ramadan itu juga adalah bulan haram. Kita ini sedang menempuhnya nih ya. Nah jadi Ramadan itu 30 hari ya puasanya itu. 30 hari puasanya, kan tadi belum tuntas ya. Nah, di puasa ada syiar tertentu, kemudian di Zulhijjah menjadi penyempurnanya begitu. Kita mengorbankan kan. Jadi kita tadi itu, jadi seperti Nabi Musa yang Allah sempurnakan 30 malam plus 10 malam gitu. Nah ini yang menjadi simbol bahwa ini paripurna, pemuncaknya gitu ya. Jadi kalau kita bisa menempuh yang 10 ini, itu menjadi 40 malam yang sempurna di sisi Allah gitu. Ya semoga kemudian Allah turunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kita gitu ya. Nah kemudian kita lihat di Al-A'qaf ayat 15, sehingga apabila dia, ya anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, ya, dia berdoa, "Ya Robku, tunjukilah aku untuk bersyukur terhadap nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat beramal soleh sesuai yang Kau ridhoi." Jadi ini simbol 40 ya sahabat-sahabat. 30 plus 10 sampai kemudian mencapai Baitullah, wukuf Padang Arafah, diberi pengenalan, setelah itu kembali dalam keadaan berzikir dengan menggunakan asma Allah yang spesifik ya. Bagi diri masing-masing, Allah tuntun, tunjuki dalam setiap langkahnya. Ya, kemudian tadi diberikan kitabullah, diberikan Al-Quran, ya, sehingga dia bisa beramal soleh secara istiqomah, konsisten, ya, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dia ngerti fungsi dirinya, dia ngerti apa yang Allah tuntut dari dirinya, manasiknya, pengorbanannya yang spesifik, itu seperti apa bagi diri masing-masing, itu menjadi tahu begitu. Nah itu betapa luar biasanya hikmah haji ya. Karena hajatnya itu kemudian Allah terima ya, tadi haji yang mabrur kan. Jadi orang-orang yang berbakti menjadi al-abror gitu melalui pelaksanaan hajinya gitu. Ya demikian sahabat-sahabat, ini sebagaimana disampaikan memang kajian yang sangat panjang ya karena terkait dengan kurban haji, tapi semoga bisa membantu kita dalam mengkondisikan hati agar bisa membangun ketakziman ya menjelang hari-hari yang utama ini gitu ya, dimana kemudian Allah membuka pintu-pintu langit bagi orang-orang yang wukuf di Padang Arafah, atau kalau kita berdiam diri mungkin di negeri kita ya, dengan kemudian tadi berpuasa di hari Arafah, berdiam diri ya terhadap segala hal yang lain dan menghadapkan diri full pada Allah agar memperoleh rahmatnya begitu. Baik, saya menuntaskan kajian ini, saya akan langsung jawab secara singkat pertanyaan seputar haji dan kurban. Yang pertama adalah menyikapi perbedaan waktu Idul Adha dikaitkan dengan pelaksanaan puasa sunnah Arafah. Jadi dari apa yang tadi kita tadaburi bersama, kita tahu bahwa pelaksanaan haji itu di Baitullah, di Baitul Haram, ya, di Makkah begitu ya. Maka kita mengikuti dengan waktu di sana begitu sahabat-sahabat. Nah, jadi kalau di sana 9 Zulhijjah ketika orang-orang sedang wakaf, ya kita di sini berpuasa itu gitu. Ya, kita tidak bisa hadir secara langsung, tapi tadi kan Allah memberikan rukhsah, keringanan. Jika kita memahami tidak semua orang yang berangkat haji secara fisik diterima hajinya, tidak semua orang yang belum sempat berangkat secara lahiriah tidak diterima hajinya gitu. Jadi ada orang yang Allah terima hajinya, hajatnya, bisa mengenal Allah, bisa memperoleh petunjuk, ya menjadi hamba yang berserah diri tadi. Bahkan dia pun belum haji secara lahiriah gitu.
tapi tidak terhalangi oleh syiar-syiarnya dan penghadapan kepada Allah ya. Karena tadi ketakwaan itu akan Allah berikan banyak pengajaran ya dan pengenalan gitu sahabat-sahabat. Nah, jadi terkait dengan puasa sunnah Arafah, katakanlah kalau pemerintah pada tanggal 10 berarti hari Sabtu puasa, maka kalau mau mengikuti ketentuan yang wukuf di sana, ya kita hari Jumat puasanya gitu. Ya hari Sabtu sudah tidak boleh puasa karena masuknya Idul Adha. Ya seperti itu ya. Tapi kita juga tidak saling menyalahkan perbedaan pendapat, ikhtilafnya. Kita tidak bisa merasa paling benar begitu karena yang penting setiap orang punya penghayatan terhadap momen itu gitu. Yang repot itu kan yang nggak peduli mau yang Jumat, yang Sabtu, pokoknya ya Idul Adha mah Idul Adha gitu ya. Ya itu jadi ada penggampangan. Padahal justru kita butuh hadir hatinya dalam memuliakan momen itu. Terlepas dari secara lahiriah mungkin meleset 1-2 hari. Itu mah nggak signifikan ya di sisi Allah. Yang penting hatinya ikut gitu. Nah, tapi kalau berdasarkan tadi yang kita baca ya tentu kita mengikuti wukuf Padang Arafah yang ada di sana ya, sahabat-sahabat. Karena haji di Baitullah. Allah tentukan rumahnya di sana. Di sana ada makom Ibrahim. Meskipun secara simbolik tadi kita mengikuti milah Ibrahim, kita mengikuti makom stationnya Ibrahim gitu ya, untuk membangun tauhid di dalam diri kita lah gitu. Nah kemudian tadi puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari setelahnya itu berlaku untuk siapa? Ya untuk yang haji tamatu, yang berangkat hajinya tidak khusus untuk haji, tapi kemudian diawali dengan umroh dulu gitu kan ya. Karena haji sangat ketat, ketika sudah masuk mikot, tidak boleh lagi buka ihram, langsung ke sana spesial hanya untuk haji gitu. Tapi kemudian ya karena kita jauh, maka orang inginlah menggunakan waktunya, ingin umroh dulu, sekaligus nanti haji begitu ya. Maka itu dibolehkan dengan syarat membayar denda gitu kan ya. Tapi yang tidak bisa kemudian mencari hadiu, maka tadi berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari setelahnya gitu. Jadi Allah memberikan banyak rukhsah lah intinya ya. Nah kemudian makna dibalik syiar haji dan syarat-syarat. Ditanyakan pertama terkait dengan simbol Ka'bah dan Hajar Aswad. Ya. Ini sederhana aja ya saya jawabnya ya sahabat-sahabat. Kalau mau diteliti akan lebih panjang. Tapi tadi bahwa kita lihat dari teks bahwa Baitullah Mekah itu bukan Nabi Ibrahim yang mendirikan pertama kali. Tapi sudah ada di sana rumah tua itu, Baitul Atiq itu, dan tertutup ya ketika Bandang Nuh itu. Tapi kemudian Nabi Ibrahim yang diutus untuk menggali kembali, ya termasuk air Zam-Zam yang ada di situ ya, oleh Nabi Ismail, yang kemudian meninggikan lagi si pondasi-pondasinya yang telah rusak, yang telah ada di situ. Nah, ditelusur itu dimulai dari kisah Nabi Adam. Bahkan ketika Allah sebelum menurunkan Nabi Adam ke bumi, itu sudah ditandai buminya gitu. Nah, itu ditandai dengan si batu itu. Nah, dalam satu hadis dikatakan bahwa Hajar Aswad itu adalah batu dari surga yang awalnya warnanya putih, yang kemudian dia menjadi hitam karena dosa manusia. Dia menjadi saksi merekam kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini ya. Nah tapi bahwa koordinatnya itu Allah yang memberikan. Nah karena Baitullah itu Mekah yang ada di Saudi Arabia itu ya, itu titiknya itu Masjidil Haram di mana ada Ka'bah itu satu garis dengan Baitul Ma'mur ya. Karena kan kita itu kan hanya bisa melihat yang fisikal di dunia, padahal Allah tadi ada alam-alam di atasnya tadi ya, Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, itu di langit ketujuhnya ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Ya. Nah jadi kalau ditanyakan apa itu Hajar Aswad, itu adalah penanda bumi gitu ya, bahwa itu koordinat yang Allah tentukan. Ya di situ koordinatnya, di situ tangga langitnya, karena nyambung dengan rute yang ada di atas gitu. Itu luar biasanya ya.
Nah, jadi apakah kemudian dia disembah? Bukan gitu. Karena itu landmark, itu Allah yang menandai gitu ya. Nanti dalam kisahnya juga waktu eh, Nabi Ibrahim itu kemudian mengambil batu, itu malaikat Jibril yang mengembalikannya gitu ya. Nah, silakan nanti dicari di riwayatnya masing-masing. Banyak perbedaan pendapat sebenarnya, tapi kita bisa melihat bahwa Allah sudah menandai bumi dan Baitullah itu karena satu align gitu ya, satu garis dengan 7 langit yang ada di atasnya, yang di situ tempat malaikat tawaf gitu. Sehingga manusia yang kemudian jiwanya mengenal Allah, itu akan naik terus jiwanya dan bertawaf bersama malaikat di Baitul Ma'mur nanti gitu. Raganya sih ya di Baitullah yang ada di Mekah gitu. Ini simbol ya semuanya. Nah, tadi simbol tawaf sudah dijelaskan mengelilingi Ka'bah agar dengan semua hal yang Allah berikan dalam kehidupan ini bisa menghantarkan kita naik langit untuk bisa bertemu dan mengenal Allah, dan turun dengan membawa pengajaran, petunjuk gitu. Kemudian yang ketiga, berhaji atas nama orang lain bisa ya. Itu sudah umum, itu jika sudah ada mau bernazar untuk katakan menghajikan orang tua gitu kan ya, atau siapapun, itu diperbolehkan begitu. Demikian sahabat-sahabat, jadi memang hari ini kajiannya ditarik ke 10:30 karena agak panjang, ternyata tidak menyisihkan ruang juga untuk tanya jawab, tapi saya kembalikan ke admin gimana baiknya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah setelah dibahas tuntas mengenai sesi Idul Adha ini. Mungkin tinggal ambil satu pertanyaan aja Pak, karena sudah azan juga ya. Ini melengkapi pembahasan yang tadi. Ya, boleh. Jadi dari Teh Indri ini ada pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mendapatkan pahala puasa Arafah bagi wanita yang sedang haid? Gitu. Mangga Pak. Ya, haid, ya tentu semua apa namanya? Ya, baik. Jadi kalau dari Allah ya itu kan kita nggak bisa milih ya. Jadi wanita ya tentu kita akan yang penting kalau tidak bisa berpuasa maka bisa mengerjakan kebaikan ya. Makanya tadi ada beberapa syarat kan. Ada sedekah, ada puasa, ada berkurban, macam-macam gitu. Jadi kalaupun puasa tidak bisa, itu digantikan dengan bentuk lain. Tapi yang menjadi utamanya sebenarnya adalah orang yang mengagungkan syiar Allah, ya karena ketakwaan hati. Jadi kita harus menghadirkan segala bentuk pengharapan kepada Allah di momen ini, agar kemudian tadi kita bisa sampai ke Allah, diambil semua penghalangnya gitu ya. Baik yang sifatnya masih kemalasan ataupun orang yang sudah menempuh jalan Allah tapi masih tercampur dengan kadang-kadang menggunakan seleranya sendiri begitu sahabat-sahabat. Jadi silakan nanti dicari bentuk-bentuk yang lain yang dimampukan di luar yang puasa. Karena kan tadi namanya wanita memang fitrahnya begitu, Allah yang yang mengatur ya. Nah, tapi bentuknya tidak akan mengurangi pahala yang diterima kalau kemudian kita satu ilmunya tepat, penghadapannya tepat. Nah, sisanya bisa tadi bersedekah, berbuat baik ya, semata-mata mengharap wajah Allah. Demikian, Ra, bisa macam-macam soalnya bentuknya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Oh, ini satu lagi dari Mbak Novi ya, mengenai waktu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan terakhir ya. Wukuf di Arafah dari zuhur sampai sebelum maghrib. Saya juga memakai zuhur, tapi waktu kita apakah sudah benar terkait waktu, Pak? Ya, kalau di sini kan sebenarnya kalau kita kan nggak wukuf ya, kalau kita kan diganti dengan puasa Arafah.
Jadi ya kembali lagi puasa Arafah ya mengikuti kaidah puasa dari fajar hingga maghrib begitu ya. Nah, tapi tadi dengan adanya perbedaan waktu dan lain sebagainya, menjadi tidak terlalu signifikan sebenarnya yang aspek lahiriahnya ya. Jadi kita berusaha untuk mendekati dengan waktu yang ada di Mekah sesuai dengan kondisi di Indonesia lah begitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah si doanya dan pengharapan yang diangkatnya ketika orang wukuf di Padang Arafah itu, dia berpuasa demi Robnya gitu. Makanya kalau sahabat-sahabat lihat juga di Al-Quran, banyak puasa itu dikaitkan dengan ada yang pelanggaran sumpah atau tadi para nabi seperti Nabi Zakaria, kemudian Siti Maryam yang Allah berikan karunia, yang kemudian mereka meminta bukti, kemudian Allah memberikan buktinya itu adalah engkau tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari, gitu kan ya. Nah, itu juga simbol sahabat-sahabat. Jadi artinya kita berdiam diri pada hari itu tentu kita di Indonesia gitu ya. Tapi betul-betul menghadapkan wajah secara full mengharap tadi pertemuan dengan Allah ya. Karena kan Allah menjadi teman orang yang berpuasa dan puasa itu milikku kata Allah, aku yang akan mengganjarnya gitu. Jadi ke sana perbedaan waktu dan sebagainya lebih kepada kita tidak mengikuti wukufnya, misalkan tadi dari zuhur sampai kemudian subuh, tapi kita mengikuti si rukshoh penggantinya ya puasa di hari itu ketika orang sedang wukuf, tapi kita dari subuh hingga maghrib gitu kan ya, tapi momennya itu dispesialkan gitu. Gitu, Ndra. Baik, alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat. Sama-sama, Aman. Baik, sahabat-sahabat, untuk pertanyaan tadi yang masuk dari sahabat-sahabat yang lain juga insya Allah nanti dimasukkan ke daftar ya. Dimasukkan ke list, insya Allah untuk sesi berikutnya. Juga nanti sambil ditutup oleh Pak Yudi bagian yang berada ke lapangan untuk membuka videonya, untuk dokumentasi, mangga dipersilakan. Atur nuhun, Pak. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Jadi tentu karena haji adalah penyempurna agama dan dia simbol yang sangat masif ya, pasti nggak akan bisa dikupas dalam waktu 1,5 jam ya. Dan di balik ayat-ayat yang tadi sudah kita sama-sama tadaburi, masih sangat banyak lagi simbol-simbolnya gitu. Nah cuman ya semoga seminimalnya lebih memberi kita pengetahuan tentang cara penghadapan hati kepada momen Idul Adha ini ya. Jadi karena kita masih ada waktu nih, hari ini hari Rabu, nah bagi yang mau berpuasa Arafah, pada tanggal 9 nanti silakan dibaca-baca. Saya tadi sudah kirim slide-nya. Silakan berusaha untuk dipahami semampunya kita gitu. Tadi kan bahwa haji adalah penyempurnanya, penutup tahun, dia menjadi 40 malam yang sempurna di sisi Allah gitu ya. Berarti ada kaitannya dengan Ramadan kita yang 30 hari plus 10 hari ini. Nah itu tadi kisahnya Nabi Musa, maka Allah sempurnakan yang 30 hari itu dengan 10 hari ya, menurut ketentuan dari Robnya ketika mau diberikan Alkitab gitu. Nah kita juga semoga Allah memberikan tadi ya, banyak pengetahuan hikmah di dada kita ya, Al-Quran begitu. Sehingga kita menjadi hamba yang semakin tertuntun gitu. Itu aja sahabat-sahabat. Jadi tentu dengan semua keterbatasan, saya bukan ahlinya di haji. Kalau nanti bicara tentang prosesinya, itu banyak ya rasanya di internet, di travel-travel yang haji juga banyak. Tapi kalau makna-maknanya tadi itu disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing mengakses Al-Quran. Yang paling benar ya tentu dari Allah ya, itu upaya terbaik yang dimampukan hari ini. Semoga seminimalnya dengan upaya itu hatinya bisa bertambah pemaknaan dalam menyambut ritual tersebut. Makanya faktor pelipat dari amalan adalah dari pemaknaan ya. Tadi ibadah
merenung sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Ya. Tentu kita hanya mampunya di tanah air, tidak bisa berangkat haji secara sempurna. Tambah lagi ada yang tidak mampu, tidak bisa berkurban, tidak akan mengurangi kalau benar pemaknaannya gitu. Allah yang mengkadar kalau secara lahiriah, tapi secara batiniah itu yang kita kejar tuh hakikatnya, sahabat-sahabat. Semoga Allah ganti sai'ah kita dengan hasanah dan kita semakin menjadi hamba yang terus bisa mendekat kepada Allah tanpa hambatan yang berarti lah begitu. Baik, terima kasih sahabat-sahabat, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Semoga Allah gantikan dengan ilmu yang lebih hak ya, jika ada hal-hal yang kurang tepat. Semoga sahabat-sahabat hatinya diberikan kemudahan untuk berharap pada Allah menjelang hari-hari yang utama ini. Silakan syiar yang ada digunakan sesuai dengan kemampuan dan pemaknaan. Semoga Allah akan mengganjar ya, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita mampu lakukan gitu. Baik, kita akhiri dengan sama-sama beristighfar dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.